Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Secara khusus Bapak Ibu dari Christ Chapel Manado, dan juga Bapak Ibu yang berkesempatan mengikuti ibadah bersama kami. Mungkin ada yang dari Christ Chapel Palembang dan Christ Chapel Kupang, atau mungkin juga ada Bapak Ibu dari berbagai tempat yang bersama-sama mengikuti ibadah pada saat ini. Kami sampaikan selamat datang dan selamat beribadah bersama. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah. Kita akan mengambil waktu teduh bersama. Sambil Bapak Ibu mengambil waktu teduh, para singers akan menaikkan lagu yang berjudul It Is Well With My Soul. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. And Lord, has the day when my faith shall be sought, the clouds be rolled back as a scroll, the trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Amin. Bapak Ibu, saudari-saudari sekalian, bersyukur untuk pimpinan dan pertolongan Tuhan bagi kita pada saat ini. Mari sama-sama kita menyaksikan pengumuman untuk pelayanan sepanjang minggu depan. Secara khusus minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Philip Manurung. Mari bersama-sama kita mendoakan persiapan ibadah ini. Dan juga ada ibadah sekolah minggu dan nursery yang akan dilakukan secara daring melalui tautan yang dikirimkan kepada Bapak Ibu dalam grup Christ Chapel Manado. Mari juga kita mempersiapkan anak-anak untuk mengikuti ibadah. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita menyapa rekan-rekan yang ada di depan dan di samping kita, di belakang kita, khususnya bagi yang ada dalam ibadah tatap muka. Silakan kita sampaikan selamat beribadah. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita menyapa keluarga kita masing-masing. Kita menyampaikan selamat beribadah. Sambil berdiri, bersama-sama kita akan masuk dalam panggilan beribadah. Kita akan membacakan kitab Amos pasal 9 ayat 14 sampai 15. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya.
Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Puji Tuhan. Itulah bagaimana pernyataan Tuhan kepada umatnya, di mana umatnya akan mengusahakan tanah di mana Tuhan tempatkan. Mari bersama-sama, Tuhan juga menyatakan kehendaknya kepada kita semua. Mari dalam persekutuan ini kita menaikkan pujian penyembahan kita. Bersama-sama kita menyanyikan lagu yang berjudul I Come to the Garden Alone. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ears, the Son of God is closer, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks, and the sound of His voice is so sweet, the birds hush their singing, and the melody that He gave to me within my heart is ringing, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. I stay in the garden with Him, though the night around me be falling, but He bids me go to the voice of who His voice to me is calling, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Mari bersama-sama kita membuka ibadah kita dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, kebesaran Tuhan yang boleh kami nikmati dan alami di dalam pribadi Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, untuk waktu di pagi hari ini kami bersama-sama berkumpul untuk beribadah kepadamu. Pimpin dan sertailah umat-Mu, lawatlah kami ya Tuhan. Kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa kami. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita tetap berdiri dan mari bersama-sama kita kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan lagu. Secara khusus kita akan menyanyikan lagu berturut-turut. Yang pertama, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Kemudian kita akan lanjutkan Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita menggunakan suara yang terbaik yang kita miliki untuk memuji Tuhan. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Musim yang panas, penghujan tuayan, surya rembulan di langit cerah, bersama alam memuji bersaksi akan setiamu yang tak berselang. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Bila kulihat bintang gemerlapan, bila kulihat bintang gemerlapan, dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka
jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Menanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Allah kita. Biarlah jiwa kita sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Dia. Biarlah hidup kita sungguh-sungguh taat pada pimpinannya dalam dunia ini. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam pengakuan iman. Kita akan mulai dari pengakuan iman komunal. Apakah yang kita doakan dalam permohonan yang kedua? Di dalam permohonan kedua, yaitu datanglah kerajaan-Mu. Kita berdoa agar kerajaan iblis dihancurkan, kerajaan kasih karunia dimajukan. Kita dan orang lain dibawa masuk ke dalamnya, dan kerajaan kemuliaan disegerakan tiba di bumi. Apakah yang kita doakan dalam permohonan yang ketiga? Di dalam permohonan ketiga, yaitu jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kita berdoa agar Allah oleh anugerah-Nya membuat kita mampu dan mau untuk tahu, taat dan tunduk kepada kehendak-Nya dalam segala sesuatu, seperti para malaikat di surga. Mari bersama-sama kita membacakan pengakuan dosa komunal. Ya, Ya Tuhan Allah kami, betapa adil, mulia, dan berkuasa pemerintahan-Mu. Hanya Engkau yang layak duduk di tahta itu, memerintah atas langit dan bumi. Namun, saat ini kami menyadari betapa sering kami tidak tunduk kepada kehendak-Mu. Betapa sering kami ingin melepaskan diri dari otoritas-Mu. Betapa besar keinginan manusia untuk menjadi otonom. Kami telah bersalah terhadap kerajaan-Mu. Ya Bapa Surgawi, lepaskanlah kami dari segala kecenderungan yang jahat. Baharuilah hati kami, ubahkanlah pikiran kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami, amin. Selanjutnya secara pribadi, mari kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa dan pelanggaran kita. Mari kita mengambil waktu ke depan untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, setelah kita mengaku dosa kita, dengarkanlah jaminan pengampunan. Terambil dari Mazmur pasal 32 ayat 1-2 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Biarlah ketika kita memiliki waktu secara personal untuk berbicara kepada Tuhan, itu benar-benar merupakan satu momen yang khusus yang kita persembahkan untuk betul-betul menyampaikan apa isi hati kita dan juga betul-betul mau berkomitmen untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi kita akan bersama-sama berdoa dalam doa syafaat. Saya akan memimpin dalam doa syafaat ini. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya ya Tuhan, kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Karena kami sadar sesungguhnya bahwa hanya oleh anugerah-Mu, hanya oleh perkenananmu ya Tuhan, kami boleh menundukkan kepala kami pada saat ini. Di dalam anugerah Yesus Kristus, kami memiliki satu keteguhan hati untuk datang kepadamu. Di dalam Yesus Kristus, Engkau menyapa kami dan memberikan keselamatan kepada kami. Olehnya itu ya Bapa di surga, terimalah ucapan syukur, terima kasih dari kami umat-Mu, umat yang berdosa ini. Tetapi Engkau berkenan untuk menolong kami semua. Inilah kami umat-Mu yang berdosa ya Tuhan, yang Engkau terus nyatakan kasih-Mu, yang Engkau terus berikan pengharapan untuk kami boleh mengerti bahwa hidup kami yang berdosa ini sudah ditebus di dalam Kristus. Olehnya itu ya Bapa di surga, biarlah hari-hari kami boleh menjadi hari-hari yang berkenan, hari-hari yang boleh kami persembahkan kepadamu sebagai hari untuk menyaksikan Engkau, hari untuk mempermuliakan Engkau dalam hidup kami. Kami boleh melayani-Mu dengan taat dan setia. Biarlah juga pada hari ini, ketika kami bersama-sama dari tempat kami masing-masing, menyiapkan waktu kami untuk beribadah, Tuhan kiranya berkati dan biarlah Tuhan berkenan. Kami mohon Engkau menyatakan kehendak-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang menguasai setiap kami, supaya melalui pujian, doa, bahkan pemberitaan firman, Engkau berbicara kepada kami. Hati yang keras dilembutkan. Sekiranya ada yang sedang patah semangat, dikuatkan kembali. Sekiranya ada yang dalam kelesuan iman, boleh diangkat kembali untuk memiliki satu kesegaran di dalam Engkau. Bapa di dalam surga, di pagi hari ini kami sebagai umat-Mu bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam pergumulan yang terus kami alami bersama terkait pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan untuk segala upaya yang terus kami usahakan, mulai dari pemerintah bahkan seluruh masyarakat. Secara khusus untuk proses vaksinasi yang terus berjalan, kami mohon biarlah ini secara teratur, secara tepat boleh dikerjakan ya Bapa di surga. Berkati setiap pihak-pihak yang terlibat, pihak tenaga medis, bahkan juga pemerintah yang terus mengatur ini. Kami berdoa biarlah bangsa kami, bahkan segala sesuatu dimanapun berada, boleh diselesaikan ya Bapa di surga.
COVID-19 dengan kompak. Kami warga masyarakat boleh dengan taat dan setia untuk menjalankan protokol, untuk bersama-sama memutus rantai penyebarannya. Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan untuk keluarga-keluarga Kristen secara khusus di kota Manado, bahkan di Indonesia dan dimanapun berada. Kami mohon belas kasih Tuhan, supaya melalui keluarga-keluarga Kristen yang ada, pemberitaan firman kepada setiap anak didik boleh dilakukan dengan sebaik-baiknya. Setiap orang tua Tuhan perkenankan untuk menjadi pemimpin bagi anak-anak mereka. Sekiranya ada yang bergumul ya Tuhan terkait dengan relasi dalam keluarga, Tuhan kiranya berkenan menolong dan memberikan kesadaran kepada setiap pihak untuk boleh mengerti bahwa hanya Tuhan yang patut ditinggikan, yang patut dihormati. Sehingga dengan perspektif ini, setiap anggota keluarga boleh mengerti kasih yang harus mereka tunjukkan satu dengan yang lain. Demikian juga ya Tuhan, kami bersama-sama pada saat ini menyerahkan ke dalam tangan-Mu pelayanan di Christ Chapel Manado, bahkan juga Christ Chapel Palembang dan Christ Chapel Kupang. Demikian pula di Christ Chapel Karawaci Presbyterian Church. Tuhan, mohon belas kasih dan pimpinan-Mu kepada kami. Biarlah ya Tuhan, pemberitaan firman yang diupayakan melalui Christ Chapel ini, sungguh-sungguh Tuhan yang menolong. Berkati setiap pribadi-pribadi yang memberi diri, melayani sebagai pengkhotbah, pemusik, liturgis, singers, bahkan petugas multimedia dan di bagian-bagian yang lain. Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang memimpin kami, maka sia-sialah apa yang kami usahakan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, karuniakanlah itu kepada kami semua, kepada setiap pelayan dan kepada setiap umat-Mu yang mendengarkan pemberitaan firman melalui Christ Chapel Manado. Bapa di dalam surga, kami mendoakan untuk generasi muda di berbagai tempat, secara khusus juga di kota Manado ini ya Tuhan. Kami mohon campur tangan dan pertolongan untuk para senior yang bisa mendampingi, yang bisa membimbing, mengarahkan para generasi muda ini. Kami berdoa dalam masa muda mereka, baik laki-laki maupun perempuan, mereka memiliki hikmat bijaksana. Mereka memiliki satu kesadaran bahwa hidup yang mereka miliki adalah hidup yang diberikan oleh Tuhan. Biarlah mereka memiliki kesadaran bahwa hidup yang mereka hidupi sekarang adalah hidup yang harus dipersembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah dari masa muda mereka boleh mengenal Engkau, mengasihi Engkau, dan dengan tenaga yang mereka miliki, mereka mempersembahkannya untuk kemuliaan nama-Mu. Ini syafaat syukur kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Dan sambil kita mempersiapkan persembahan syukur, saya akan membacakan satu firman Tuhan dari Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25. Dikatakan demikian bahwa ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan, siapa yang memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Biarlah setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita boleh kita persembahkan kepada Dia melalui pemberian kita terhadap orang-orang yang membutuhkan, dan juga dalam persembahan syukur kita dalam ibadah saat ini. Mari kita memberikan persembahan syukur kita sambil kita menyanyikan lagu yang berjudul Ku Percaya pada Yesus.
percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, darah-Nya dicurahkan hanya oleh karena iman. Hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku, hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Mari kita mendoakan persembahan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terimalah persembahan syukur kami ya Tuhan. Terimalah ucapan syukur yang dinaikkan oleh kami semua. Karena kami menyadari bahwa apa yang boleh kami persembahkan pada saat ini adalah pemberian-Mu juga ya Tuhan. Kami mohon biarlah kami tidak hanya bisa memberikan uang kami, tetapi kiranya Tuhan menuntun dan menolong kami supaya hidup kami terus kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Kita akan dilayani oleh Bapak Heri Yulianto dalam tema Stand Firm on the Truth of the Gospel. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur saya di Karawaci boleh menyapa kembali Bapak Ibu Saudara baik yang ada di Kupang, di Manado, juga sekaligus teman-teman yang ada di Palembang. Walaupun itu tidak berarti meniadakan kerinduan yang besar untuk kita kembali bisa bersekutu bersama-sama secara fisik, namun sesuai dengan waktu yang nanti Tuhan sediakan dan Tuhan berkenan, pada waktunya kita akan kembali bersama-sama bersekutu. Saya mengajak setiap kita untuk berdoa mengawali pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Engkau kembali menibahkan kami di hari Minggu di penghujung bulan Februari ini. Tuhan, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas segala kecukupan yang Engkau berikan kepada kami sampai hari ini, atas kesehatan dan kekuatan yang masih Tuhan percayakan. Kiranya ya Tuhan, kami terus boleh menghitung setiap berkat Tuhan satu persatu, dan tidak pernah luput mensyukurinya setiap hari. Karena sesungguh-sungguhnya kami harus menyadari jika kami ada, itu semua karena Tuhan. Jika kami bisa mengerjakan sesuatu, itu pun karena Tuhan. Jika kami mendapati hasil dari apa yang kami kerjakan, semua adalah anugerah Tuhan saja. Maka Tuhan, kami
memohon kiranya hidup kami boleh terus-menerus diarahkan hanya kepadamu saja. Terlebih ketika kami akan merenungkan kembali firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, mempersiapkan hati kami sedemikian rupa, sehingga benih kebenaran firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, dan boleh tumbuh, subur, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kerohanian kami. Dan tolong hamba-Mu yang sederhana ini boleh dipakai semata-mata menjadi alat saluran berkat Tuhan, dan Engkau sendiri yang memperlengkapinya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita melanjutkan topik pembahasan dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang kedua. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama melihat bagian firman Tuhan dari 2 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. 2 Tesalonika pasalnya yang kedua, kita akan membaca ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh menyimak di dalam bagian Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan firman Tuhan, tetapi sekaligus juga yang berketetapan hati untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya mengawali khotbah pada pagi hari ini dengan mengajak setiap kita bertanya kepada diri kita sendiri. Mari bertanya kepada diri kita sendiri. Seberapa mulia dan berhargakah kebenaran Injil bagi kita? Seberapa mulia dan berhargakah kebenaran Injil bagi kita? Seberapa mulia dan berharga kebenaran Injil bagi Heri di Karawaci? Seberapa berharga dan mulia kebenaran Injil itu bagi Nathan di Kupang, bagi Heinz Dalpin di Manado, bagi Alfa di Palembang? Seberapa berharga dan muliakah kebenaran Injil bagi setiap orang yang saya tidak mungkin sebutkan satu persatu di sini, baik yang ada di Kupang, Manado maupun di Palembang? Seberapa berhargakah, seberapa muliakah kebenaran Injil itu bagi kita? Kalau saya boleh share secara pribadi, dan saya diminta untuk memberikan jawaban seberapa berhargakah Injil itu, seberapa muliakah Injil itu, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya harus mengaku saya sulit sekali
mendeskripsikannya. Saya sulit sekali menjelaskannya, seberapa berharga dan mulianya kebenaran Injil itu bagi saya secara pribadi. Terlalu mulia, terlalu agung. Bapak Ibu, saya pertama kali berjumpa dan memaknai sesungguh-sungguhnya tentang kebenaran Injil mulai dari 23 Oktober 1995. Setelah begitu panjang perjalanan saya meninggalkan Tuhan, pada akhirnya Tuhan itu begitu baik. Dia begitu baik untuk memanggil saya kembali mengingat akan kasih-Nya. Begitu baik untuk mengingatkan saya kembali betapa agung berita Injil itu. Itulah hari di mana saya bertobat. Saya mengenal Tuhan, menyadari betapa berdosanya saya, dan betapa agung dan mulianya Injil Yesus Kristus. Pun demikian juga saya melihat ada begitu banyak orang yang hidupnya diubahkan oleh Injil. Mereka yang bahkan tadinya saya anggap, ini orang-orang yang hopeless, orang-orang yang tidak bisa ditolong kembali, orang yang tidak mungkin sepertinya berbalik dari hidup lama mereka. Tetapi rupanya kekuatan, kuasa daripada Injil Tuhan menjamah hati mereka, mengubahkan hidup mereka. Dan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, hingga satu waktu tanggal 1 Maret besok tahun 1999, itu adalah hari di mana Tuhan mengingatkan saya kembali betapa kuasa Injil dan keagungan kemuliaannya yang mengubahkan hidup saya, pun juga kuasa Injil yang sama di dalam keagungannya mengubahkan hidup orang lain. Dan disitulah saya sadar, dan disitulah saya kemudian berkata kepada Tuhan, Tuhan, di sini saya. Di sini saya, jika Engkau mau pakai untuk menyatakan kebenaran Injil-Mu kepada dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat 1001 macam kisah kehidupan dari orang-orang yang kemudian melihat akan keagungan, kemuliaan daripada Injil. Mereka yang tersebar di berbagai macam daerah, di segala waktu, tetapi yang boleh menuliskan kisah dengan tema yang sama, bahwa Injil adalah berita yang mengubahkan hidup mereka. Bahwasanya betapa mulia dan agung Injil itu, yang kemudian oleh karenanya mereka bahkan rela mencurahkan semua waktu mereka, mencurahkan semua pikiran dan tenaga mereka, bahkan bagi beberapa orang merelakan nyawanya. Pertanyaan saya yang kita perlu renungkan adalah, seberapa muliakah, seberapa berhargakah kebenaran Injil itu bagi kita secara pribadi? Seberapa muliakah itu sehingga kemudian kita mendengarkan nasihat dan pesan dari Paulus yang berkata bahwa berdirilah teguh, berdirilah teguh dan peganglah itu. Berdirilah teguh di dalam kebenaran Injil.
Karena inilah pesan utama yang disampaikan oleh Paulus dalam teks yang kita baca. Pesan utama dari teks yang kita baca terletak di dalam ayatnya yang ke-15. Dikatakan di situ, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Berdirilah teguh pada ajaran-ajaran yang kamu terima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terjemahan literal dari kata ajaran-ajaran dalam ayat ini adalah tradition, tradisi. Hal ini mengacu kepada hal yang diteruskan turun-temurun. Jadi apa yang sudah diteruskan turun-temurun bagimu? Baik itu secara lisan, kata Paulus, maupun secara tertulis, kata Paulus, belajarlah untuk berpegang teguh. Berdirilah teguh. Berdirilah teguh pada apa yang sudah diteruskan bagimu turun-temurun. Berdirilah teguh pada tradisi yang sudah diberikan kepadamu. Baik itu diberikan secara lisan maupun secara tertulis, kata Paulus. Kalau boleh dikontekstualisasikan untuk kita hari ini, berdirilah teguh pada apa yang kamu sudah terima, baik secara onsite maupun secara online. Baik pada waktu kehadiran hamba Tuhan maupun di dalam ketidakhadirannya. Mau onsite, mau online, berdirilah teguh pada apa yang sudah diteruskan bagimu. Berdirilah teguh pada kebenaran Injil yang diteruskan bagimu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan utama ini yang disampaikan oleh Paulus ini di ayatnya yang ke-15, kemudian diberikan satu fondasi dan dasar oleh Paulus. Ya. Ada dua hal paling tidak yang menjadi dasar bagi perintah Paulus untuk berdiri teguh dan berpegang pada kebenaran Injil. Nah, menariknya itu ada di 2 ayat sebelum ayat 15 dan ada di 2 ayat setelah ayat 15. Jadi menurut saya struktur dari teks ini menarik, Bapak Ibu ya. Itu seperti kayak burger, kayak burger. Yang utama ada di tengah dan kemudian dasarnya itu diletakkan baik di atas maupun di bawah dari apa yang utama di ayat yang ke-15. Nah, apa yang menjadi dasar bagi perintah Paulus untuk berdiri teguh pada kebenaran Injil? Yang pertama adalah oleh karena di dalam Injil ada kepastian. Di dalam Injil ada kepastian. Yang kedua, karena di dalam Injil ada pengharapan. Mari kita lihat bagian yang pertama. Dasar yang membuat Paulus menasehatkan jemaat di Tesalonika untuk berdiri teguh adalah bahwa karena di dalam berita Injil itulah ada sebuah kepastian. Mari kita lihat ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus berpegang dan berdiri teguh di dalam kebenaran Injil? Oleh karena Allah dari mulanya telah memilih kita untuk diselamatkan. Dan Allah yang memilih kita untuk diselamatkan itu adalah Allah yang mengerjakan sampai pada akhirnya keselamatan
bagi kita semua. Maka ada satu kepastian dari berita Injil itu. Dan oleh karena kepastian itulah selayaknya kita berdiri teguh pada berita yang disampaikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayatnya yang ke-13, ya, kita akan bisa melihat ada aspek Trinitarian di dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Dikatakan di sini bahwa Allah dari mulanya telah memilih kamu, kemudian supaya kamu itu diselamatkan di dalam Roh yang kemudian menguduskan kamu, dan di dalam kebenaran yang kamu percayai. Yesuslah kebenaran. Dialah sang kebenaran itu. Maka kita bisa melihat ada aspek Tritunggal, karya Tritunggal di dalam karya keselamatan yang Tuhan berikan. Keselamatan yang bersifat Trinitarian, yang kemudian menjadikan kita memiliki satu kepastian, satu jaminan. Oleh karena apa? Oleh karena Allah yang sudah merencanakannya, Yesus Kristus yang sudah menggenapinya, dan Roh Kudus yang memeteraikannya di dalam kehidupan kita, di dalam proses pengudusan bagi kita. Yang oleh Paulus kemudian dikatakan Roh Kudus itu menjadi jaminan sampai kita kemudian memperoleh keseluruhannya di dalam suratnya kepada jemaat di kota Efesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah dasar yang pertama. Mengapa kemudian Paulus menasihatkan kepada jemaat di Tesalonika untuk berdiri teguh pada kebenaran Injil? Oleh karena apa? Oleh karena di dalam Injil ada kepastian bagi kita. Pastian keselamatan yang ada bagi kita. Itulah sebabnya dikatakan, untuk itulah Ia telah memanggil kamu, ayat yang ke-14, oleh Injil yang kami beritakan. Sehingga kamu, kata Paulus, boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Berdirilah teguh pada apa yang sudah disampaikan kepadamu. Karena berita Injil yang kami beritakan, itulah yang membawa kamu kepada kemuliaan Yesus Kristus. Sebab itu, ini ayat yang ke-15. Karena kamu sudah menerima berita Injil yang menyelamatkan kamu, yang sudah kami sampaikan kepadamu, di dalamnya ada kepastian keselamatan bagimu. Sebab itu, itulah awal dari ayat yang ke-15. Sebab itu, berdirilah teguh. Inilah dasar yang pertama. Lantas apa yang menjadi dasar yang kedua? Dasar yang kedua adalah berdirilah teguh pada apa yang sudah disampaikan kepadamu. Oleh karena apa? Oleh karena di dalam Injil ada pengharapan. Di dalam Injil ada pengharapan. Ayat yang ke-16, ayat yang ke-17. Saya akan bacakan. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan yang baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Hal yang kedua yang menjadi dasar untuk kita kemudian boleh berdiri teguh di dalam kebenaran Injil adalah oleh karena di sanalah sumber pengharapan yang baik itu, kata Paulus. Di sanalah ada sumber pengharapan yang baik itu. Dan sumber pengharapan yang baik itu, itulah yang menghiburkan kita. Itulah sumber penghiburan abadi bagi kita pada masa yang sekarang ini. Pengharapan. Pengharapan itulah sumber penghiburan kita. Maka berdirilah teguh di dalam berita Injil yang diberitakan bagimu. Oleh karena apa?
Oleh karena disitulah sumber pengharapan dan penghiburan bagimu, khususnya di tengah-tengah kehidupanmu di masa yang sekarang ini. Justru di dalam masa yang sekarang ini, di mana kamu hidup di dalam begitu banyak sekali pergumulan, kamu makin harus berdiri teguh di dalam Injil. Oleh karena apa? Oleh karena disitulah ada pengharapan. Dan pengharapan itulah yang menghiburkan kamu, kata Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Pastor Yohanes Halim dalam khotbahnya minggu lalu memberikan kepada kita gambaran bukan terkait dengan kondisi jemaat di kota Tesalonika. Ya, beliau sampaikan jemaat di Tesalonika itu pada masa itu, pada waktu itu lagi BG. Lagi BG. Apa itu BG? BG, bingung dan gelisah. Bingung dan gelisah. Bingung dan gelisah karena pengajaran yang mengalihkan pandangan mereka dari pengharapan Injil. Itulah kondisinya. Ada pengajaran sesat yang membuat mereka teralihkan pandangan mereka pada pengharapan Injil. Membuat mereka bingung dan gelisah. Bingung dan gelisah karena apa? Ya karena situasi kehidupan yang Pastor Yo lagi katakan ATHG. ATHG apa itu? A, penuh dengan ancaman. T, tantangan. H, hambatan. Dan G, gangguan. Situasi kehidupan yang ATHG itulah yang mengalihkan pandangan jemaat di Tesalonika dari pengharapan Injil. Maka dalam konteks yang seperti itu, di dalam situasi kehidupan yang seperti itu, di mana mereka begitu banyak mengalami kesusahan, begitu banyak mengalami penganiayaan, situasi kehidupan yang penuh dengan ATHG itu, Paulus katakan pada mereka, berdirilah teguh pada apa yang kami sudah teruskan kepadamu, baik secara lisan maupun secara tertulis. Berdirilah teguh pada pengajaran yang kami turunkan kepadamu, pada tradisi yang kami teruskan kepadamu, khususnya di tengah konteks kehidupanmu yang sulit. Kenapa? Karena di dalam Injil ada pengharapan. Pengharapan yang baik. Dan itulah sumber penghiburanmu yang abadi di tengah situasi kehidupanmu yang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdirilah teguh. Kenapa? Karena Injil memberikan kepada kita kepastian. Berdirilah teguh kenapa? Karena Injil memberikan kepada kita pengharapan. Berdirilah teguh. Tetaplah pada apa yang Injil sampaikan bagi kita. Tetaplah pada fokus. Arahkan matamu pada berita Injil itu sendiri. Dengan demikian, maka itulah yang akan memampukan kita melalui berbagai situasi dan kehidupan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah tahu mengapa seorang pelari harus punya pandangan yang tegak lurus ke depan? Mengapa mereka tidak boleh berlari sambil menoleh ke kiri? Gitu. Mengapa mereka tidak boleh berlari sambil menoleh ke kanan? Begini. Atau ke bawah? Apalagi ke belakang? Mengapa mereka perlu mengarahkan pandangan mereka ke depan? Oleh karena itu akan membawa mereka
kepada yang terbaik dari lari yang mereka lakukan. Sebab kalau mereka toleh ke samping kiri, samping kanan, apalagi ke belakang, ke bawah, maka itu akan membuat mereka terjugal. Mereka akan langsung terjatuh, kehilangan keseimbangan. Kalau tidak percaya coba. Kalau tidak percaya coba, ya. Bapak Ibu lari cepat, terus kemudian Bapak Ibu toleh ke kiri atau ke kanan, ya. Maka dengan cepat sekali itu akan membuat kita terjatuh, ya, terjatuh bergulung-gulung. Oleh karena apa? Oleh karena tidak fokus. Maka perlu belajar untuk fokus. Arahkan pandangan ke depan. Lihatlah pada apa yang sudah dibagikan bagi kita, yaitu Injil yang agung dan mulia. Jangan melihat ke samping. Lihat penonton, ya enggak usah. Jangan lihat ke bawah, ada batu enggak yang merintangi, ada lubang enggak di situ. Apalagi lihat ke belakang. Jangan lihat pada hal apapun yang membuat fokus dan perhatian kita teralihkan dari berita dan kebenaran Injil. Jangan. Walaupun Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya harus menyadari dan mengakui, setiap kita harus menyadari dan mengakui bahwa dunia ini seringkali membuat mata kita teralihkan fokus dan perhatian kita dari yang utama, yaitu berita kebenaran Injil. Di dunia ini ada begitu banyak suara yang berbisik di dalam hati dan pikiran kita. Saya pakai kata berbisik oleh karena apa? Oleh karena kadang-kadang kita tidak menyadari suara itu. Kadang-kadang tiba-tiba kita tidak menyadari itu sudah ada dalam hati kita dan pikiran kita, dan kemudian mengalihkan kita dari kebenaran Injil. Sangat tenang sekali, sampai kemudian kita dibawa, ternyata saya sudah menyimpang terlalu jauh dari kebenaran Injil. Kadang-kadang itu berasal dari lingkungan kita, orang-orang di kantor kita, kadang-kadang bahkan dari keluarga kita, kadang-kadang juga itu dari diri kita sendiri, ya. Suara yang berbisik yang tanpa kita sadari ternyata mengalihkan fokus kita pada yang paling indah, pada yang paling mulia, yaitu berita Injil itu sendiri. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini ada pengalaman-pengalaman kehidupan, pengalaman-pengalaman kehidupan yang kemudian menawan hati kita, menawan pikiran kita, menariknya sedemikian kuat, dan kemudian membuat kita beralih dari Injil itu sendiri. Kita tidak lagi melihat Injil sebagai sesuatu hal yang agung dan mulia yang kepadanya kita harus berdiri teguh. Kita lebih menikmati hal-hal yang lain. Kita lebih cenderung melihat pada pengalaman-pengalaman yang lain. Tetapi Injil itu sendiri kita tinggalkan. Bapak Ibu, kembali ke pertanyaan saya di awal khotbah saya. Seberapa mulia dan berhargakah kebenaran Injil itu bagi hidupmu, bagi hidup saya, bagi hidup kita semua? Karena jikalau kita sampai hari ini boleh berkata iya dan amin
akan betapa mulia dan agung kebenaran Injil itu bagi hidup kita, maka kita akan bisa berdiri teguh. Berdiri teguh di atas dasar bahwa di dalam Injil itulah ada kepastian, dan di dalam Injil itulah ada pengharapan. Dan di dalam berdiri teguh itulah kita menyingkirkan hal-hal yang lain. Apakah itu pengajaran, apakah itu pengalaman yang membawa kita jauh dari kebenaran Injil Tuhan. Sebaliknya, kita bisa fokus mengerjakan panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. Panggilan hidup dari Injil itu sendiri. Menghidupi anugerah Tuhan. Menghidupi Injil yang sudah kita terima di dalam hidup kita. Memfokuskan hidup kita kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mempersiapkan bagian ini, saya teringat hymn yang dituliskan oleh Helen Howard Lemmel. Sesungguhnya Pastor Yo juga singgung. Tapi hymn ini sangat-sangat indah, khususnya di bagian chorusnya, bagian refnya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat. Ya, Helen di dalam hymnnya memberikan satu lirik lagu yang indah sekali. Kalau tidak salah, lagu ini ditulis 1922. Ya, dia berkata, "Turn your eyes upon Jesus. Seek full in his wonderful face, and the things on earth will go strangely dim in the light of his glory and grace. Turn your eyes upon Jesus, seek full in his wonderful face, and the things on earth will go strangely dim in the light of his glory and grace." Arahkan matamu kepada Yesus. Carilah sepenuhnya keindahan wajahnya. Maka hal-hal yang ada di dunia ini akan kemudian meredup. Meredup di dalam terang kemuliaan dan anugerahnya. Dunia ini akan redup oleh karena kita melihat terang yang mulia dan ajaib dari kemuliaan Yesus Kristus dan anugerahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, John Owen di dalam bukunya Berpola Pikir Rohani sempat mengutip satu perkataan yang membuat saya sangat-sangat terberkati hingga hari ini. Berpola Pikir Rohani adalah buku rohani pertama saya yang saya baca. Dan di bagian awal buku itu, dia tuliskan satu pesan yang singkat tetapi sangat menempeleng saya, menampar saya keras. Dia katakan, manusia berlaku dan bertindak seolah-olah dunia ini adalah segala-galanya. Padahal dunia ini tidak ada apa-apanya. Kira-kira seperti itu bunyinya. Manusia berlaku, bertindak, bersikap seolah-olah dunia ini adalah segala-galanya. Padahal dunia ini nggak ada apa-apanya. Di dalam terang kemuliaan dan anugerah dari Allah kita di dalam Yesus Kristus yang dimeteraikan di dalam hati kita oleh karena karya Roh Kudus saja,
itu terlalu mulia, itu terlalu agung. Karena di dalamnya ada kepastian bagi kita, di dalamnya ada pengharapan bagi kita. Dan sudah selayaknya lah kita berdiri teguh di dalam kebenaran Injil itu, mengesampingkan semua hal yang lain, hanya melihat kepada Kristus, kepada karya keselamatan yang Bapa, Putra, dan Roh Kudus kerjakan bagi kita, menghidupi jalan panggilan yang Allah berikan bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menolong kita untuk bisa berdiri teguh sampai kapanpun, dimanapun, di dalam situasi dan kehidupan yang seperti apapun. Karena apa yang menawan kita di dunia ini, apa yang menarik kita di dunia ini, tidak pernah sebanding dengan kebenaran yang Allah nyatakan di dalam Kristus dan Injil yang kita terima. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami ya Tuhan, supaya situasi kehidupan kami biar bagaimanapun juga, pengajaran-pengajaran yang kami terima dari orang lain, dari keluarga, dari siapapun juga di dunia ini, tidak pernah membawa kami teralihkan dari kebenaran Injil. Bapa, kiranya Engkau sendiri yang memampukan kami untuk berdiri teguh. Berdiri teguh pada apa yang disampaikan dalam kebenaran Injil turun-temurun bagi kami. Kami sadar ya Tuhan, kami perlu pertolongan-Mu. Kami perlu Engkau. Karena kami sedang berjuang di dalam dunia yang gelap ini, yang bahkan kami sendiri justru tergoda untuk hidup di dalam dunia yang gelap itu. Tetapi puji syukur di hadapan Allah yang menyelamatkan kami, Engkau memanggil kami keluar dan datang kepada cahaya kemuliaan Injil. Kiranya Tuhan, kami terus boleh berdiri teguh dalam perjalanan iman kami di hadapan Tuhan, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan, hamba selesai berbicara, memohon kiranya Roh Kudus Allah sendiri yang memeteraikannya di dalam hati dan pikiran kami. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga dimanapun dan sampai kapanpun kami boleh hidup seturut dengan panggilan yang Engkau berikan bagi kami. Mengembalikan segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk pemberitaan firman yang kita dengarkan bersama. Kita bersyukur biarlah firman ini menguatkan dan menolong kita untuk hidup bagi Tuhan. Mari kita menaikkan pujian respon kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Jaminan Mulia. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami
puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka sorgawi turun melimpah, malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh, di dalam Tuhan hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Bersama-sama kita mengembalikan hormat dan kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Kita menaikkan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia hai semua ciptaan, puji Dia hai segenap malaikat, puji Bapa, Putra dan Roh. Amin. Doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Heri Yulianto. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala, mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat yang datang daripadanya. Kiranya anugerah yang tiada terkira daripada Allah Bapa kita, di dalam kasih karunia-Nya melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita untuk bisa berdiri teguh pada kebenaran Injil yang dipercayakan bagi kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu menyampaikan salam kepada saudara-saudari yang ada di sekitar kita. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan.